Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Sonjo. Kali ini saya berada di Ungaran, teman-teman. Ungaran itu Jawa Tengah, kabupatennya Kabupaten Semarang, tapi ibu kotanya Ungaran gitu ya, teman-teman. Nah, seperti ini suasana di Ungaran tepat jam setengah satu ya, tepat jam setengah satu seperti ini. Kita melaju ke arah Salatiga, ke arah selatan ya, teman-teman. Teman-teman dilihat di sana itu terlihat gunung ya, terlihat gunung itu Gunung Ungaran, teman-teman. Jadi yang hobi naik gunung ini boleh naik Gunung Ungaran nih. Bisa naik motor juga sepertinya, tapi saya belum pernah itu mencoba naik Gunung Ungaran. Tapi kalau Telomoyo bisa naik motor, tapi Telomoyo itu di Magelang, di daerah arah-arah Magelang ya, teman-teman. Nah, tapi kalau Ondong udah pernah, Ondong tuh naiknya 1,5 jaman. Nah, teman-teman, ini kena lampu merah, ini tumben cuaca Ungaran ini panas banget. Mungkin lagi kemaraunya mungkin di sekarang ini, tapi atau mau hujan malahannya. Tapi teman-teman, harusnya sehari-hari Ungaran itu terasa lebih sejuk ya, teman-teman. Itu Ungaran karena dikelilingi oleh banyak gunung. Bukan dikelilingi tapi sudah dekat ya. Kalau dikelilingi itu kota Salatiga itu udah dikelilingi ya, teman-teman. Nah, ini Ungaran. Nah, teman-teman, kebetulan kita ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Motor ya. Motor saya ini pakai EDV 160 ya, teman-teman. Kebetulan baru baru turun dari dealer, saya coba nih untuk buat vlog ini, teman-temannya. Ternyata ada beberapa kekurangan di motor yang saya pakai ini ya, teman-teman. EDV 160 ini. Terutama itu di shock breaker ya, shock breaker belakang itu kerasnya minta ampun ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini saya naik ini ketemu lubang kecil saja, lubang atau batu yang agak menonjol, dia akan terasa sampai ke perut nih. Kayak klik-klik gitu sampai ke perut, ini terasa banget. Tapi setelah saya lihat-lihat bisa diakalin ya, diakalin pakai, kalau nggak salah punyanya Scarlett ya. Scarlett yang khusus untuk EDV 160 itu bisa. Tapi untuk jok ya, joknya ini, jok motornya agak terasa gimana ya, agak keras juga. Biasanya pada diakali pakai tambahan latek ya, ditambah latek lagi, bahannya latek dimodifikasi gitu, teman-teman, supaya bisa bisa enak gitu. Nah, sok depan juga sedikit keras tapi nggak terlalu, yang terutama itu sok belakang. Itu kelemahan EDV 160 ya. Dan itu ternyata kelemahan umum setelah saya pelajari ya. Wah, pelajari kelemahan umum ya. Ini kita sampai di mana ini? Sebentar. Oh, ini dekat rumah sakit umum Ungaran ini. Ini dekat rumah sakit RSU Ungaran ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini kita harus tertib ya, tertib. Karena ramai ini, hati-hati di jalur ini, jalur-jalur Semarang, Solo, Salatiga, Jogja. Nah, lewatnya sini. Jadi teman-teman harus hati-hati ini di sini. Ramai sekali jam-jam sekarang ya, teman-teman. Ini Ungaran. Mungkin teman-teman bisa bisa komen-komen di bawah yang pernah lewat jalan sini atau rumahnya sini ini sampai mana, desanya apa, saya kurang kurang paham nih ya, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang motor lagi ya, motor EDV ini, eh untuk kaki pijakannya, untuk saya tinggi badannya 16968 tuh cukup ya, teman-teman, cukup 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 leluasa kakinya. Untuk motor motor untuk depan itu, untuk apa namanya, visor agak bagus nih yang kelihatan nih, visor bening, maksudnya bisa dinaikin diturunin bisa,
Jadi untuk menahan angin supaya tidak langsung ke badan ini teman-teman. Nah, kita sampai KFC Ungaran. Ini lampu merah kalau ke kiri, kalau nggak salah itu jurusan Undaris kalau nggak salah ya. Universitas Undaris itu apa ya, universitas apa saya lupa, pokoknya ada universitas yang ke kiri itu. Nah teman-teman, hmm, kita lanjut. Oh ya, ya ini sampai mana aja saya lupa ini. Ini pom bensin. Ya kita ngomongin motor aja teman-teman. Saya lupa ini mana ini. Nah, jadi EDV ini saya beli harga 36 juta ya. Warna putih CBS, tapi tipe tertingginya itu ABS. Kalau ini CBS, saya ambil CBS ya. Kalau ABS menurut kantong saya itu terlalu mahal. Tapi warnanya tuh keren-keren sebenarnya yang ABS. Kalau ABS itu ada yang grey, ada yang brown, ada yang red top ya. Kalau red biasa itu ada di CBS juga ada. Jadi mereka tuh pinter ya. Jadi warna-warna yang keren, yang bagus, yang unik dia taruh di tipe ABS-nya. ABS itu sistem pengirimannya kalau nggak salah itu begitu. Jadi kalau tipe-tipe CBS itu dikasih warna-warna yang umum. Mungkin orang kalau pengen warna yang bagus dia akan naik ke tipe ABS-nya ya. Jadi sekalian gitu. Nah itu mungkin strategi dari marketingnya. Itu bagus banget Honda itu ya teman-teman. Nah tapi untuk setang ya teman-teman, setelah saya rasakan IDV ini kekurangan satu lagi itu setang. Setang itu ke bawah, terlalu ke bawah mungkin, tangannya kayak nekuk, itu pergelangannya kayak nekuk ke dalam gitu. Terus kemudian harusnya bisa diakalin pakai motor racer ya, stang racer ini, stang apa ya, apa namanya, racer yang untuk jepit setang itu loh teman-teman, bisa itu ditambahin itu. Di marketplace saya ambil merek moto apa saya lupa, moto love moto, saya lupa pokoknya ada itu. Untuk ketik aja teman-teman di Shopee itu ada eh, Moto Wolf kalau nggak salah, Moto Wolf Racer stang EDV 160. Nanti muncul kalau teman-teman punya punya EDV nanti pengen ditinggiin itu, nanti biar tangannya tidak kesemutan. Jadi tangannya ini sampai kesemutan teman-teman, jadi perlu ditinggiin dikit. Kemudian untuk lain-lain ban cukup bagus. Terus kemudian ini tengahnya itu tak beliin juga pelindung karena banyak, kadang-kadang ada ponakan tuh naik nangkring di situ, pasti saya kasih pelindung ya sekarang. Kemudian perlu lagi ada bawahnya itu engine, intinya pelindung mesin lah, itu namanya engine crash kalau nggak salah ya. Jadi kalau EDV ini bahaya kalau nggak dikasih tambahan besi plat itu nanti berbahaya. Jadi teman-teman kalau yang mau beli EDV Honda EDV 160 itu kelemahan-kelemahan yang baru saya temukan ya teman-teman. Apa tadi, stang kurang tinggi, tambahin jok juga kurang empuk, jadi ditambahin latek. Terus kemudian apa namanya yang shockbreaker ya, shockbreaker penting banget juga ini, terlalu keras. Kemudian ada eh, kurang pelindung mesinnya. Terus kemudian beberapa pelindung lah pokoknya, pelindung bodi juga bisa kalau mau dibeliin gitu. Tapi untuk motor kemarin itu saya pertimbangan antara PCX dan EDV 160. Kalau PCX eh, menurut saya bagus juga, cuman sudah terlalu banyak, pemakainya terlalu banyak, saya
pengen yang agak lain, dan ini rada-rada gagah ya teman-teman. Teman-teman ini rada gagah kalau EDV 160 ini. Rasanya juga mantap untuk jalan ini juga mantap teman-teman. Ya, untuk seharga 36 juta ya cukup lah, cukup menguras kantong menurut saya untuk budget saya pribadi ya teman-teman. Saya doakan channel saya berkembang, subscribe teman-teman supaya saya dapat duit lagi, nanti pengennya beli yang lebih keren lagi, mungkin EDV yang ABS atau EDV yang 350 cc ada kalau nggak salah, X-Max ya. Nah, ngomongin motor, sekarang itu motor tuh cc yang baru-baru ini banyak yang mengeluarkan gede-gedean ya. CC gede-gede, ada X-Max, ada EDV 330, ada EDV 160, Vario 160. Tapi rata-rata sekarang kebanyakan 160 ya, yang terbaru-baru ini. Yang di atasnya juga masih kayaknya pakai syarat tertentu lah untuk pengisian BBM atau apa gitu. Nah teman-teman, saya ini pakai Pertamax ya, saya usahakan pakai Pertamax supaya pengapiannya itu sempurna gitu. Nah nanti rencana kalau sudah ganti ganti oli, pengennya pakai pakai sel advance atau sel lainnya, itu nggak apa-apa, yang penting sel. Untuk itu karena dapat rekomen dari teman-teman ya, teman-teman di grup EDV itu. Jadi itu teman-teman kalau ngomongin motor. Jadi teman-teman kalau sebelum beli usahakan riset dulu ya. Kalau bisa lebih jeli lagi, teman-teman bisa rental tuh. Nah, bisa rental di tempat penyewaan itu, nanti dipakai beberapa hari daripada beli, nanti dirasakan dulu, daripada teman-teman beli, setelah beli teman-teman kecewa gitu, karena bukan uang sedikit untuk membeli itu ya, motor itu ya. Itu teman-teman, ini sampai di mana ini, bentar. Oh, ini sampai di Bergas teman-teman. Yang ke kiri itu jalur nanti ke arah Prengapus ya, lewat belakang sini. Kalau teman-teman nanti mau tembus ke Beringin, Kecamatan Beringin, bisa itu bisa lewat belakang sini, namanya Prengapus. Nah ini Bergas ya, Karangjati bisa. Nah kita lurus aja, lurus ini kiri Sonta, tempatnya Biarawan kalau nggak salah. Ada sekolahnya juga di kiri Sonta, itu SD atau apa ya, di dalamnya sini. Sejuk ya, di situ sejuk. Terus kemudian ini kalau nggak salah sudah sampai di area, ya benar Bergas ya. Nah ini cukup nyaman teman-teman ya, dengan cc 160 menurutku cukup ya teman-teman, cukup tuh. Nah kita nanti ini pengennya nanti lewat di daerah Guarong ya, daerah Guarong, Tlogo Tuntang, pusatnya Duren. Nanti mau ke sana, mau lewat sana, meskipun durennya nggak musim berbuah, tapi nggak apa-apa. Itu depan itu ada gunung, view bagus ya teman-teman. Jadi nanti tak tunjukin kalau teman-teman kapan-kapan mau mau belanja duren, ya, mau makan duren, bisa di sana. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton channel ini. Ini subscribe-nya baru dikit nih teman-teman. Tolong dong subscribe, karena subscribe itu gratis gitu teman-teman. Kita lanjut. Kita udah sampai di rumah sakit Ken Saras. Di sisi kiri itu namanya Tegal Panas. Tegal Panas dulu ya, ini dulu tuh lokalisasi ecek-esek gitu lah teman-teman.
Nah, kalau lokalisasi di sini yang murah kalau nggak salah itu begitu. Saya nggak tahu, belum pernah masuk ke situ ya. Tapi jangan kita terus merendahkan orang-orang yang seperti itu ya teman-teman. Mungkin karena mereka ekonomi ya, karena ekonomi, karena keadaan, kepepet atau dipaksa atau ya intinya nggak ada yang mau jadi PSK itu nggak mau ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh. Akhir ini Cimori ya teman-teman, Cimori. Cimori ini gede banget ya perusahaannya kalau di sini. Itu produknya unggulannya kalau nggak salah itu susu. Nah, susu Cimori. Ada juga di Boyolali itu namanya Cispak, itu juga dari Cimori. Yang diriin tuh baru terkenal ya. Terkenal sekarang ini. Nah, teman-teman tadi kita ngobrol tentang PSK ya. Ya, kita tetap menghormati. Nah, kita sampai Coca-Cola nih, Coca-Cola Ungaran. Kok Ungaran? Ini udah sampai Karangjati ya, teman-teman. Kok Karangjati? Saya kayak kurang tahu nih, ini sebenarnya Karangjati itu batasnya mana, Bergas mana? Silahkan komen teman-teman di bawah. Jadi tentang tadi apa Galpanas. Tadi ada kanan depannya itu ada rumah sakit Ken Saras. Katanya rumah sakit bagus itu teman-teman. Bagus, canggih, modern gitu Ken Saras itu. Jadi beginilah rute lurus saja ya rutenya rute yang sedikit membosankan karena cuma lurus gitu ya teman-teman. Seperti ini lurus saja. Beda dengan rute-rute yang ada di daerah arah Magelang itu beda banget. Begitu ya teman-teman. Ini kita sudah sampai sini teman-teman. Ini mendekati Bawen ya teman-teman. Kita mendekati Bawen. Itu arah Solo, Jogja. Lurus terus. Berarti sebelum ke Tuntang kita nanti lewat Sumilir teman-teman. Lewat Sumilir ya. Sumilir itu wisata ya, wisata Sumilir. Teman-teman browsing aja, nah ada wahana-wahana banyak di sana. Di Ambarawa itu banyak wisata ya teman-teman. Ada wisata religi Katolik ya, Gua Maria, ada wisata Eleng Bening, ada wisata Rawa Pening, Bukit Cinta, banyak sekali di sekitaran sini ya teman-teman. Wisata-wisata di daerah Ambarawa ini. Nah itu udah kelihatan ini deket-deketnya apa namanya Sumilir. Ada agrowisata juga di sini ya. Jadi buah-buahan di situ. Mungkin itu saja teman-teman. Oh ya belum nyampe ini kanan tuh agromat kalau nggak salah tuh simbolnya. Nah itu ada kanan tuh kayak ini Sumilir teman-teman, Sumilir. Tiketnya kalau nggak salah sekarang tuh kalau nggak 25 ya 35.000 ya. Kita turun itu hati-hati teman-teman kalau di lewat wilayah ini. Turunan ini cukup berbahaya karena padat banget dari bawah itu. Tuh mungkin itu saja teman-teman, kita udah sampai Mbawen. Semoga menghibur, semoga mengingatkan kenangan teman-teman kalau punya kenangan di sini.
Semoga jadi pengalaman kalau pengen tahu dari Semarang itu rutenya, jalurnya seperti apa, teman-teman bisa amati video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.